Oke, minasan, ohayo gozaimasu. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bahasa Jepang bersama-sama. Topik pembelajaran kita hari ini adalah Nihongo de nan desu ka? Atau dalam bahasa Jepang disebut apa? Apakah minasan sudah siap? Mari kita mulai. Ja, hajimemashou. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, memahami penggunaan kata tunjuk benda, dan yang kedua adalah mendeskripsikan benda-benda yang biasa dibawa ke sekolah. Untuk timeline pembelajaran kita hari ini ada 4 bagian. Yang pertama, kita akan belajar kosakata baru atau atarashi kotoba. Kemudian di bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang kata tunjuk. Lalu berikutnya kita juga akan belajar tentang pola kalimatnya atau bunpo, dan diakhiri dengan latihan bersama di bagian tensho. Baik, untuk bagian yang pertama kita akan mempelajari tentang atarashi kotoba atau kosakata baru. Pada tema ini kita akan mempelajari benda-benda yang biasa dibawa ke sekolah. Minasan biasanya membawa apa ke sekolah? Pasti bermacam-macam ya. Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa benda-benda yang mungkin minasan bawa ke sekolah. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar buku. Kemudian di sini ada notes atau buku catatan, kemudian kamus. Nah, bagaimana pengucapannya dalam bahasa Jepang? Mari kita coba bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, bahasa Jepangnya adalah hong desu. Kemudian untuk gambar yang kedua, noto desu. Gambar yang ketiga adalah jisho desu. Nah, kemudian ada beberapa gambar lagi. Di sini ada gambar tempat pensil. Kemudian penggaris dan pensil. Nah, bagaimana pengucapannya? Untuk gambar yang pertama, fudebako desu. Yang kedua, monoshashi desu. Gambar yang ketiga, enpitsu desu. Oke, minasan, bagaimana sampai di sini? Bisa ya? Oke, kita akan lanjutkan ke gambar yang berikutnya. Sini ada 3 gambar lagi. Di sini gambar yang pertama adalah gambar pena. Kemudian yang kedua adalah gambar ballpoint. Nah, yang ketiga adalah gambar penghapus. Mari kita coba pengucapannya bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, bahasa Jepangnya adalah pen desu. Kemudian, untuk gambar kedua, bolpen desu. Nah, untuk gambar yang ketiga adalah keshigomu desu. Ya, sampai bagian ini, minasan bisa ya? Jika sudah bisa, maka kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Bagaimana pengucapannya dan bagaimana penggunaannya, mari kita pelajari bersama-sama. Oke, minasan.
Kata tunjuk dalam bahasa Jepang terbagi ke dalam 3 jenis. Ini digunakan hanya untuk benda mati saja. Ada kore, sore, dan juga are. Apakah minasang pernah mendengarkan sebelumnya? Nah, apakah bedanya? Di sini ada 3 gambar yang membedakan kata tunjuk tadi. Kita simak. Jadi ada gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar ketiga. Nah, di sini untuk gambar yang pertama, kata tunjuknya adalah kore. Kemudian untuk gambar yang kedua, sore. Gambar yang ketiga, are. Nah, minasang, bedanya apa ya? Ya, untuk menjawabnya, di sini akan saya berikan clue-nya, yaitu lihat di mana posisi benda itu. Apakah dekat dengan pembicara atau dekat dengan lawan bicara. Kita simak ya. Untuk gambar yang pertama, jika posisi bendanya di bawah atau dekat dengan pembicara, maka kata tunjuknya adalah kore. Kemudian, jika bendanya ada di dekat atau di bawah oleh lawan bicara, kata tunjuk yang digunakan adalah sore. Dan apabila benda tersebut jauh dari pembicara maupun jauh dari lawan bicara, kata tunjuk yang digunakan adalah are. Bagaimana minasang? Mudah bukan? Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ini juga memiliki makna. Kata kore berarti ini, sore itu dekat, are itu jauh. Bagaimana minasang? Bukankah cukup mudah? Ya, bagian berikutnya adalah tentang pola kalimat atau bunpo. Bagaimana kita menggunakan kosakata tentang benda-benda tadi dan juga kata tunjuknya? Mari kita mulai. Untuk menyatakan benda yang ditunjuk dalam bahasa Jepang, pola kalimatnya seperti ini. Diawali dengan kore, sore, atau are, tergantung dari posisi bendanya di mana, kemudian diikuti partikel wa, nama benda, dan diakhiri dengan des. Misalnya pada gambar ini. Jika wanita pada gambar ini ingin menunjuk benda yang dibawa oleh lawan bicara, seperti apakah bahasa Jepangnya? Ya, karena benda ini berada di lawan bicara, maka kita menggunakan kata tunjuk sore. Jadi kalimat yang tepat adalah seperti ini. Sore wa hong desu. Sore wa hong desu. Bagaimana minasang? Mudah bukan? Baik, agar minasang bisa lebih memahami materi ini, mari kita berlatih bersama-sama di bagian renshu. Oke, untuk soal yang pertama, mari kita coba. Ada gambar pensil di sini, kemudian ada kata tunjuk ini. Bagaimana bahasa Jepangnya? Ya, betul sekali. Kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Mudah ya minasang? Oke, kita coba di soal yang kedua. Jika ada gambar seperti ini, kemudian kata tunjuknya adalah itu dekat, bagaimana kalimatnya dalam bahasa Jepang? Oke, mari kita cek bersama-sama. Yang benar adalah sore wa fudebako desu. Sore wa fudebako desu. Mudah ya minasang? Mari kita coba ke latihan berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya, ada gambar seperti ini. Minasang silakan berfokus pada tanda panah ini, yang berarti adalah pembicaranya. Bagaimana jawabannya dalam bahasa Jepang?
Ya, jawaban yang tepat adalah kore wa bolpen desu. Bagaimana minasan? Apakah benar? Oke, kita coba sekali lagi ya. Untuk soal yang terakhir, kita fokus lagi kepada tanda panahnya. Bagaimana jawaban yang benar? Ya, karena posisi bendanya berada jauh, baik dari pembicara maupun lawan bicara, maka jawaban yang tepat adalah are wa tokei desu. Are wa tokei desu. Nah, sampai pada bagian ini, bagaimana minasan? Semoga sudah cukup jelas ya. Nah, kalian telah selesai mempelajari semua bagian pada topik kali ini. Jadi bagaimana? Mudah bukan? Silahkan dicoba juga untuk berlatih dengan kata benda yang lain ya. Gambatte kudasai. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan saya Devi Sensei. Mite kurete, arigatou gozaimasu. Jamata!